Di dalam Ulangan 20 ayat 10 sampai ayat 15. Bagaimana cara menjajah di sana? Pertama, tawarkan perdamaian. Kalau mereka menerima perdamaian, jadikan budak kerja rodi. Coba, ini damai apa ini? Nawarkan perdamaian dengan cara kerja rodi jadi budak. Kalau tidak mau damai, mampus dibantai habis. Baca sampai ayat 15. Islam tidak mengajarkan begitu, tidak mengajarkan penjajahan. Gak ada di dalam Islam seperti itu, ya. Ya itu saja. Jadi gini, betul itu. Jadi memang begini, bro. Jadi begini ya, bro ya. Memang luar biasa sekali ya hukum kasih karunia itu. Ketika ada satu perbuatan yang memang perbuatan yang jahat sekali, lalu kemudian sanksinya adalah pernikahan. Itu adalah kenikmatan yang hakiki sekali ya. Berbeda sekali di dalam Islam. Di dalam Islam itu bahkan di zaman Nabi, ketika ada perkosaan, maka hukum yang diterapkan adalah hukum apa? Hukum rajam. Dan catat, hukum rajam itu bukan hanya datang dari hukum Islam, tetapi memang budaya bangsa Arab. Hukum rajam. Sehingga apa? Sehingga menimbulkan efek jerah. Bagi siapa yang hendak memperkosa, maka akan dirajam. Bahkan bisa mendekati hukum mati. Kalau ada beberapa hal yang memang dia langgar terkait dengan pemerkosaan itu. Kan begitu. Sehingga apa? Sehingga ini yang pantas disebut sebagai hukum dasar pijakan. Kan begitu. Aturan yang memang betul-betul mengatur sifatnya. Bukan seolah-olah kalau ada perkosa, kita bisa melihat aja poinnya di mana. Kalau ada perkosa, maka sanksi yang diberikan adalah dinikahi. Nikmat sekali. Maka seharusnya perbanyak saja orang-orang yang tidak mampu untuk menikah. Ya silakan lakukan perkosaan massal itu. Supaya apa? Supaya mau tidak mau harus menikahinya. Sehingga pernikahan itu berlangsung. Wah, ini kan gawat sekali. Jadi kita bisa melihat bahwa poin-poin. Maka kalau dalam Islam itu, di dalam surah Al-Maidah ayat 3, pada hari ini telah aku sempurnakan agamaku untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Islami dina. Kan begitu. Jadi kalau mau diadu semisalnya, mau diduelkan ini zaman kehidupan Nabi Isa atau Yesus Kristus versus diduelkan dengan zaman atau peradaban baginda Nabi Muhammad SAW, kita bisa melihat mana yang memiliki value, mana yang memiliki nilai. Kan begitu. Mana yang memang memiliki memang unsur-unsur keadilan. Misalnya salah satunya, kita bisa melihat di situ. Jadi jangan karena misalnya kita berkata bahwa Yesus Kristus itu mengajarkan hukum kasih karunia. Ketika semua nubuatan itu telah digenapinya. Hukum kasih karunia ini adalah hukum yang tidak jelas. Hukum yang ambigu. Hukum yang tidak kokoh. Tidak kokoh ini, gak jelas ini hukum kasih karunia ini. Dan hukum kasih karunia itu tidak bisa disebut sebagai hukum. Maka saya bingung, Kristen ini sebenarnya punya hukum atau tidak? Saya kira tidak, karena kasih karunia itu bukan hukum. Itu hanya dalil untuk memperindah saja. Memperindah bahwa perbuatan seseorang itu akan binasa atau akan kekal bukan dari apa yang masuk ke dalam diri, tetapi apa yang keluar darinya. Jadi seolah-olah yang menyelamatkan manusia itu binasa atau tidaknya adalah hanya iman, bukan perbuatan. Nah ini kan gawat ini. Gawat. Dan standar itu yang mau diadu dengan standar Islam. Jauh bro. Kalah jauh bro. Standar Islam tuh tinggi sekali bro. Dia memiliki standar yang memang tinggi. Nggak rendahan, nggak dikerdilkan begitu. Apalagi bicara perbudakan. Wah Islam ini bukan main-main ketika bicara perbudakan. Gitu bro. Ya. Silakan abangku. Ya, silakan langsung ditanggapi sama si Meledak. Tadi saya sudah sama si Malikil. Silakan. Oke. Jadi satu sisi puji Tuhan ya, kamu akuin ajaran kasih kami itu. Dan di dalam peradaban dunia pun ternyata hukum rajam itu nggak berlaku di dunia ini. Yang berlaku apa? Kasih. Makanya lahirlah HAM, hak asasi manusia, bahkan hak asasi perempuan. Ya, puji Tuhan lah. Kalau sempat hukum kau diterapkan, waduh, kacau balau lah. Tetapi kau lihat, di seluruh dunia, hukum kasih itu benar-benar menjadi peradaban di dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Betul. kamu mengatakan
pertanyaannya, kalau sudah tahu itu jurang, Nevelos, saya tahu itu tidak akan mampu kamu lompat itu jurang, tetapi saya suruh kamu lompat, itu namanya apa? Kebodohan. Perintah kebodohan yang saya lakukan di situ. Betul. Oke? Nah, kemudian kalau kita buka, Bro, An-Nisa 15. Ngeri ini. Makanya Iya, silakan. peradaban dunia ini menggunakan hukum kasih ya. An-Nisa 15. Oke, ini dia. Saya bacakan terjemahannya ya. Karena kalau nanti bahasa Arabnya sama-sama nggak tahu kita jadinya. Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 saksi di antara kamu. Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan kepadanya. Bayangkan, seorang wanita. Jadi, kalau ini yang terjadi, ya, yang kau coba tadi kau banggakan hukum dari ajaranmu, diterapkan di peradaban dunia, waduh, musnah itu wanita. Beda dengan kami. Ketika ayat yang dibukakan oleh si Farhan, ya, di situ ketika terjadi pemerkosaan justru apa? Diajarkan pertanggungjawaban. Oke? Sesudah menikah diajarkan kamu tidak boleh lagi bercerai kalau tidak diceraikan oleh kematian. Memang benarlah itu ajaran kasih, ajaran Yesus sungguh dahsyat lah, lain daripada yang lain. Silakan, Bro. Terima kasih bro, itu paparan yang luar biasa. Saya Neflos mengakui bahwa Yesus mewariskan ajaran kasih karunia. Dan kasih karunia, sebab karena kasih karunia itu sehingga negara-negara yang mayoritas Kristen, angka kriminalnya itu sedikit sekali. Sedikit sekali. Salah satunya di Brazil, Rio de Janeiro, yang memiliki monumen patung Yesus terbesar nomor 3. Kalau saya nggak salah, di Brazil ada salah satu kota yang bernama Rio de Janeiro. Rio de Janeiro itu selama 1 tahun kasus kriminalnya hanya 1 sepertinya ya. Hanya 1 menurut saya. Oh, tapi tidak, faktanya yang tertulis di Google ya, Rio de Janeiro adalah satu kota yang paling tinggi angka kriminalnya, dan mayoritasnya dihuni oleh seluruh umat Kristen yang menerapkan kasih karunia. Ya, catat itu. Sekarang kita kiblatkan, kita coba memandang negara-negara bagian timur yang menerapkan hukum Islam. Apakah Anda bisa menghitung angka kriminal di Arab sana? Apakah Anda bisa menghitungnya? Bisa pakai jari. Tapi kalau Amerika, kalau negara-negara bagian Eropa, harus pakai kalkulator menghitung angka kriminalnya, bro. Nggak bisa pakai jari. Kalau Arab, Anda bisa hitung pakai jari itu. Angka kriminalnya itu. Itu terapan hukum Islam. Ya, itu hukum yang jelas. Kita bahkan tidak cukup hanya Islam. Bagaimana terapan hukum komunis di Korea Utara, semisal. Ya, ada beberapa terapan hukum di sana yang memang ada unsur atau nilai-nilai hukum Islam di situ. Tetap. Misalnya bicara soal keadilan misalnya. Lalu bicara soal hukum mati bagi pengkhianat, bagi pengkhianat salah satunya, itu hukum yang sangat keras sekali. Faktanya apa? Bisakah dihitung angka kriminal di Korea Utara? Bisa. Itu baru hukum namanya, bro. Itu hukum. Itulah yang memang ketika Tuhan yang memberikan atau mengajarkan konsep, mengajarkan prinsip, memberikan aturan. Apakah kasih karunia ini dari Tuhan? Saya curiga. Jangan-jangan benarlah apa yang Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah ayat 75. Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya padahal mereka mengetahuinya. Dalam surah Al-Baqarah 79, maka celakalah orang-orang yang menulis kitab, yang katanya hukum kasih karunia itu ada di dalam kitab, ada di dalam Bible, ya, yang disebut dengan hukum kasih karunia. Apa jangan-jangan ini dimaksud? Al-Baqarah 179. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah, dengan maksud menjualnya dengan harga yang murah. Ya, maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Faktanya, apakah celaka orang-orang yang menerapkan hukum kasih karunia di Amerika?
Banyak yang celaka, bro. Sorry, bukan hamil. Banyak yang bunting. Ya, liberal, kebebasan yang berlebih karena menggaungkan konsep free will itu. Ya. Jadi jelas ya bahwa perbedaannya, bro ya. Produk Tuhan dengan produk manusia itu kelihatan sekali bedanya. Catat itu. Produk Tuhan dengan produk manusia kelihatan sekali bedanya. Catat itu, bro. Silakan yang lain. Oke, silakan. Saya Haleluya. jawab dulu. Jadi saya jadi tertawa ya. Jadi bisa saya simpulkan. Tawa apa menangis? Ya, kamu tidak boleh membedakan ternyata apa itu hukum dan apa itu si pelanggar hukum. Ya toh? Nah, dan kau mengatakan, kau lihatkah hitungan yang gampang dihitung kriminal di Eropa segala macam? Pertanyaan saya, bro, sadar tidak kau hukum di Arab sana sangat tertutup? Oke? Itu nggak boleh kau pungkirin. Sangat tertutup. Berani sedikit kau bicara ketepek, hilang itu kepala. Ya, jadi jangan kau ajarin orang jangan kau ajarin orang itu ya dengan ajaran-ajaran atau dengan ucapan-ucapan berbohong. Ya, jelas kau tidak akan boleh menghitung dengan jarimu angka kriminal di Arab sana. Kenapa? Tertutup, bro. Sangat tertutup. Oke, yang kedua. Terus kamu sebenarnya saya malas ini. Karena ini poinnya adalah inilah yang disebut pelanggar hukum. Ya, jadi bukan hukumnya yang bermasalah, tetapi pelanggar hukum. Kamu bicara tentang bunting. Sorry, bro. Sorry sekali. Baru-baru ini kan sering viral tuh pesantren. Ya toh? Pesantren tuh, bayangkan di dalam pesantren terjadi. Mau bawa oknum kamu. Diam dulu. Saya kasih pause ya. Diam dulu. Jadi maksud saya tadi, Neplos, jangan kau bawakan masalah oknum ini, ya. Betul. Karena kau akan terpukul sendiri. Baru viral tuh, berapa kali viral tuh? Kejadian di mana? Pesantren. Ini kejadian semalam belum sampai 1 minggu loh, yang ditangkap itu. Jadi yang sangat disesalkan, ya, ada hukum yang mengatakan boleh 1, 2, 3 kalau kamu adil. Sementara si pembuat hukum itu sudah tahu bahwa kamu nggak adil. Coba, kontradiksinya ini sangat dahsyat loh. Tetapi bolehlah, mungkin kalau kita rujuk ini kepada QS Al-An'am 32, QS Muhammad 36, Al-Ankabut 64, QS Hadid 20, tentang apa? Kehidupan dunia ini ternyata hanya permainan, bro. Hanya permainan di dalam ajaranmu. Bagaimana mungkin hukum-hukum yang begitu ngeri, salah sikit potong, salah sikit rajam, dituntut daripada umatnya. Lah ternyata Allah mengatakan di QS Al-An'am 32, QS Muhammad 36, QS Al-Kabut 64, QS Al-Hadid 20, kehidupan dunia hanya permainannya. Na'udzubillah min dzalik. Silakan, bro. Saya pendek-pendek aja. Oke, bagaimana? Mualim, Tuan Guru? Silakan. Ada yang mau disampaikan? Silakan Mas Satria aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Silakan Bang. Oke, baik. Jadi begini ya, saya menahan diri untuk memanggil Anda tuyul, makhluk gaib. Kenapa? Saya menutup diri, saya takut tidak sopan ya. Saya takut tidak sopan. Tapi kalau dengan terpaksa harus saya ucapkan, berarti itu tandanya Anda itu memang tidak paham dengan apa yang Anda sampaikan. Anda justru bingung dengan narasi yang Anda bangun. Dan pasti yang namanya tuyul juga bingung dengan dirinya sendiri. Kenapa dia seperti itu? Itu ya ciri-ciri tuyul. Jadi begini, bedakan antara oknum dengan terapan hukum itu terpisah. Terpisah, itu ya. Kalau Anda merujuk misalnya, kita membenarkan bahwa ada kasus yang terjadi di Indonesia. Bagaimana santri-santri itu mendapati perilaku yang bersifat asusila, ya, bersifat asusila dari siapa? Dari oknum tertentu yang beragama Islam. Pertanyaannya adalah apakah itu disebabkan karena hukum di Indonesia atau karena hukum Islam? Pertanyaannya adalah di Indonesia terapan hukumnya terapan hukum apa? Terapan hukum apa? Tadi saya bilang
seandainya negara-negara yang menjalani atau membuat terapan hukum yaitu hukum Islam, kita bisa melihat angka kriminal di salah satu negara bagian timur yang menerapkan hukum itu, angka kriminalnya bisa dihitung pakai jari. Tapi kalau negara bagian Eropa, itu pakai kalkulator ngitungnya, yang dihuni oleh mayoritas Kristen. Terlepas dari oknumnya, kita harus mencari tahu apa alasan perbuatan itu terjadi. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena ada hukum yang memang sifatnya tidak memaksa. Ada kelonggaran-kelonggaran di dalam hukum di negara ini sebenarnya. Kalau saya melihat, kalau mau diadu dengan hukum Islam, jauh sekali bedanya sebenarnya. Jauh sekali. Tapi seandainya di Indonesia dibuat terapan hukum Islam, saya yakin tidak akan ada kasus seperti itu. Tidak akan ada kasus seperti itu. Jadi, bedakan antara oknum dengan terapan hukum. Yang kita bahas ini adalah terapan hukum, bukan oknum. Kalau bicara soal oknum, lepas. Halo, Bang Nefas, suaranya hilang, Bang Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu perbuatan orang yang dinilai itu bukan agamanya, tetapi perbuatannya, maka dia dihukum. Apa? Tadi suaranya agak hilang sebentar tadi. Tapi udah lanjut. Loh, hilang lagi. Bang Satria. Ya, kemana dia? Bang Satria. Mungkin jaringannya pun takut sama saya. Siapa yang takut sama kamu nih? Ya, Oke, kayaknya kepental dia. Biasanya sinyalnya itu. Oke, silakan Ustadz Suki. Tadi kita berbicara tentang hukum nikah di bawah kalau di ulangan 22. Jadi topik kita adalah ulangan 22 nomor 28 29. Jadi kalau ada gadis yang di Kristen jika diperkosa, itu si pemerkosanya membayar 50 sikal dan boleh menikah, harus menikah malah. Nah, itu yang saya bilang tadi bahwa hukum ini sangat tidak relevan dan tidak masuk akal. Pemerkosa cuma suruh bayar, malah enak dapat cewek itu gitu. Silakan meledak ditanggapin apa pernyataan dari Bang Nefas. Bang Nefas tadi. Lu tanggapin ya. Dia tadi kan masalah kriminal. Coba kau baca liputan 6 ya. Antara 2015 dan 2022 rata-rata 129 eksekusi mati dilakukan setiap tahun. Angka Doubling apa aku bentar. Relock dulu, relock. Iya, turun dulu Bang Satria, turun, keluar dari TikTok, nanti masuk lagi. Oke, silakan. Oke, ini masalah kriminal tadi ya, yang dari saudara kita tadi. Saya ingin bacakan ini liputan 6 ya. Tingkat eksekusi mati yang dilakukan Arab Saudi di bawah kepemimpinan Putra Mahkota Pangeran. Antara 2015 dan 2022, rata-rata 129 eksekusi mati dilakukan setiap tahun. Angka tersebut merupakan peningkatan 82% pada periode 2010 sampai 2014. Jadi kau jangan bilang masalah kriminal di sana nggak besar, bro. Ini pun yang nampak. Sedangkan di sana ya media aja, bro, terbatas. Ya, beda dengan kita orang Kristen yang ada di Uni Eropa sana, ya. Kita terbuka. Itulah enaknya. Itulah orang-orang pintar itu selalu menghargai kebebasan orang. Ya, tidak mengkriminalisasi hak-hak orang. Makanya hukum yang diterapkan di dunia di dalam peradaban sekarang ini ya memang hukum kasih. Makanya saya bilang tadi, lahirlah hak asasi manusia. Ya toh? Jadi tadi yang kita bicarakan terapan hukum. Bukan oknum. Benar. Makanya saya bilang tadi, ketika hukum itu sudah menyatakan tidak boleh berzina, lalu saya berzina, yang salah kan saya, bukan hukumnya. Makanya itu pahamin dulu. Makanya tadi saya bawakan contohnya kejadian-kejadian yang baru-baru ini. Gitu, bro. Ya, ayo, saya pendek-pendek singkat aja.
Iya, jadi begini, saya sering sekali mengingatkan, wahai bani-bani Oten, apabila kalian bercita-cita dan berangan-angan, maka bawalah cita-cita itu dalam tidurmu sampai Yesus akan turun kedua kali atau sampai bumi ini lenyap. Itu adalah angan-anganmu. Itu adalah angan-anganmu. Margin yang tadi kau sebutkan itu, angka kriminal per tahun, ya per tahun, itu masih bisa dihitung. Kalau mau dibandingkan dengan Eropa, angka kriminalnya 160 atau 180 atau 200 angka kriminal di Arab Saudi misalnya salah satunya ya, dibanding dengan Eropa. Apakah Anda yakin di Eropa angka kriminalnya di bawah 200? Apakah Anda yakin? Jangan-jangan 20.000. Itu terapan kasih karunia. Itu terapan kasih karunia. Maka saya melihat bahwa sebenarnya hukum kasih karunia ini bukan hukum, tapi hanya dalil yang membuat orang berangan-angan. Akhirnya orang itu tidak teratur, orang tidak memiliki prinsip. Anda tahu fungsi prinsip itu apa? Pasti Anda bingung kalau ditanya apa fungsi prinsip. Kristen ini saya melihat tidak punya prinsip yang tetap. Hanya bicara soal iman. Itu saja. Sedangkan iman itu hal yang abstrak. Kita hidup di dalam realitas sekarang ini. Berbagai macam manusia dengan berbagai macam jenis karakter dan watak perilaku. Lalu Anda mau teriak-teriak iman di bumi ini? Anda teriak iman di dimensi lain aja. Di dimensi bangsa jin Anda teriak iman. Kita bicara realitas. Maka Islam datang. Bukan hanya bicara soal iman, tetapi bicara soal prinsip, bicara soal moral, bicara soal hukum, bicara soal keadilan, bicara soal kesejahteraan. Itu Islam jelas sekali. Allah telah menyempurnakan agama dan Allah telah meridhoinya. Yaitu apa? Islamidina, Islam sebagai agamamu. Coba cari lawan tanding hukum yang lebih sempurna dari hukum Islam. Saya sekarang salto sambil live. Kalau ada hukum yang lebih sempurna daripada hukum Islam, saya salto sambil live nih. Ustadz Sugi juga pasti salto. Pasti. Bang Farhan juga pasti salto. Dan semua debater Ustadz Juma juga pasti salto, jungkir balik. Kalau ada hukum yang lebih sempurna daripada hukum Islam, yang lebih tegak, begitu ya, yang lebih teratur, nggak ada bro. Itu hanyalah cita-citamu. Bawalah tidur cita-citamu itu anak muda. Silahkan Ustadz Sugi. Oke, sebenarnya ajaran kasih ini hanya digembar-gemborkan saja, tapi realitanya nggak ada. Karena tidak ada negara Kristen manapun yang mempraktekkan ajaran kasih. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Dilempar batu, balas lempar roti. Diminta jalan 1 langkah, kasih 10 langkah. Orang Kristen mana yang melakukan itu? Tidak seorang pun yang melakukannya. Ya. Bahkan ajaran kasih ini kalau diterapkan rusak dunia. Premanisme, kriminalisasi tidak akan berhenti dengan ajaran kasih. Contoh hari ini Anda dirampok. Rampok itu kamu kasihi. Apakah membuat rampok itu berhenti? Tidak, besok tetanggamu yang dirampok, bos. Sedangkan banyak penjahat dihukum mati saja masih banyak kriminalitas. Apalagi gembar-gembor ajaran kasih. Kasihi musuhmu, Anda dirampok, istrimu diperkosa, kasihkan anakmu. Itulah kasih. Siapa yang bisa menjalankan itu? Ya, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Perkosa istri, kasihkan anak. Tapi kalau kamu masih melaporkan perampok itu kepada polisi, itu bukan kasih, namanya membalas, bukan ajaran kasih itu. Beda dengan di Islam. Islam sangat tegas untuk mengatasi kriminal. Apabila engkau melihat kejahatan, kata Nabi, maka lakukan dengan 3 hal. Yang pertama, jika kamu mampu dengan tanganmu. Yang kedua, dengan lisanmu kalau kamu tidak mampu dengan tanganmu. Yang ketiga, dengan hatimu. Dan itu termasuk serendah-rendah iman. Membenci kejahatan di dalam Islam itu termasuk serendah-rendah iman. Bagaimana mungkin musuh mau dikasihi? Sementara kita hanya membenci perbuatan jahat itu termasuk serendah-rendah iman. Begitu loh. Ajaran kasih hanya hoaks saja. Ada kasih kalau mau memurtadkan, kasih Indomie dan sebagainya. Kalau nggak memurtadin, nggak ada kasih. Ya nggak ada kasih, nggak ada.
Apalagi kalau kita lihat di dalam 2 Yohanes 1 ayat 10. Apabila ada orang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu mengajak dia masuk ke dalam rumahmu. Dan janganlah kamu mengucapkan salam kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan salam kepadanya, maka dia akan memperoleh perbuatan yang jahat. Berbuat baik kepada orang beda agama, menerima tamu orang beda agama. Kamu bukan dianggap orang yang berakhlak bagus, justru kamu akan mendapatkan kejahatan. Upah kejahatan yang kau terima. Begitu. Kasih apanya kasih? Nggak lihat saya. Terima kasih. Silakan, haleluya. Tadi udah saya undang ya 2 Kristen di bawah ya, Bang Tampan dan Kristen 1 lagi. Silakan naik kalau ada yang mau naik. Saya harus adil menaikkan Kristen. Silakan kalau Kristen ada yang mau naik lagi. Silakan, haleluya. Oke, saya jawab ya. Jadi ini ada seperti yang tidak tahu bersyukur ya, dan berkata, apa keadilan di dalam ajaran Kristen? Udah saya bilang, justru ajaran kasih telah diterapkan di peradaban dunia ini, ya. Makanya lahirlah HAM, hak asasi manusia, ya. Dan kemudian kamu berkata tadi Nevelos, di mana keadilan? Justru harusnya kau bertanya kepada Arab, di mana keadilan? Ya, kaum wanita selalu tertindas. Contoh, setir mobil aja tak boleh. Tapi puji Tuhan, karena sudah banyak Arab bergaul dengan orang Amerika, sekarang sudah mulai mereka wanita-wanita itu bisa nyetir mobil, bawa mobil sendiri. Ya. Jadi akan saya jawab semua tuduhan kalian. Dan kamu mengatakan tadi, kalau ada hukum yang lebih sempurna dari Islam. Bro, ingatkah engkau? Ya. Lihat negara-negara yang menggunakan hukum Islam. Hancur. Contoh, Irak, Libya, Afghanistan. Itu semua penganut hukum Islam, bro. Totalitas. Tidak setengah-setengah. Ya. Jadi tolonglah jangan lupakanlah yang kejadian, yang sudah fakta, ya. Demi menutupi kebenaran, jangan kau buat pembenaran. Nggak bagus seperti itu. Kamu sudah melihat kan? Bagaimana Afghanistan itu? Menggunakan apa? Hukum apa? Syariat apa? Islam. Bagaimana dengan Libya? Hukum apa yang digunakan? Hukum Islam, syariat apa? Islam. Ya toh? Tetapi berani sekali kamu mengatakan, kalau ada hukum yang lebih sempurna dari Islam. Terjawab sendiri, berkacalah kau kepada negara-negara saudaramu. Ya, saya kasih itu tadi, Afghanistan, Irak, Libya, hancur karena apa? Apakah di situ ada hukum-hukum di luar daripada Islam? Oh, tidak ada. Tetapi terbukti dengan menggunakan hukum kamu yang kau anggap sempurna itu, fakta dan kenyataannya hancur dulu lantak itu negara. Oke? Nah, kemudian ini tadi Pak Sugi mengatakan, hukum kasih itu tidak ada, hanya digembar-gemborkan. Hello? Kalau hukum kasih digembar-gemborkan, Pak Sugi, maka kau bayangkan mengikut hukummu, bagaimana mungkin nanti wanita-wanita kecil akan dinikahi. Contoh, seperti Kiai Puji menikahi umur 12 tahun. Apakah kau mau anak kau saya nikahi dengan umur-umur bocah? Mikir. Ya, jadi jangan terlalu pede menyampaikan suatu pembenaran untuk menutupi kebenaran. Jangan. Ini sudah teknologi, bro. Ya, semua sudah terbongkar semua. Terus kamu mengatakan kalau hukum kasih diterapkan akan rusak dunia. Lah, justru karena hukum kasih itu telah diterapkan di dunia ini dan itu berlaku sampai peradaban sekarang, maka lahirlah keadilan-keadilan itu yang untuk lelaki dan wanita dihilangkan perbedaan-perbedaan itu. Sampai di dalam contoh di negara kita lahirlah Ibu Raden Kartini, ya kan? Pembawa apa? Hak wanita. Karena dia tahu mengikut hukum yang kau maksud tadi sangat tidak adil bagi mereka. Tetapi puji Tuhan sekarang, karena dilakukannya hukum kasih, diterapkan di dunia ini, di peradaban ini, maka lahirlah menteri-menteri kita ada wanita. Ada presiden dulu wanita. Ibu Mega, ya toh? Jadi jangan kau tutupin itu semua. Seperti kalau saya kutip dari ayatmu, nikmat mana lagi yang engkau dustakan wahai Sugi. Ya toh? Jadi kalau kita kembali ke An-Nisa 4 ayat 34 itu. Bayangkan, kita diajarkan pukul istri. Di mana perasaanmu? Kalau kita bawa lagi ke An-Nisa 4 ayat 15, bahkan seorang wanita dikurung sampai mati.
Astaga, nauzubillahi min dzalik. Jadi sekarang coba kau jujur pada diri kau yang sudah kau nikmati keadilan yang berajaskan dari kasih yang diterapkan di dunia ini dari Tuhan Yesus Kristus. Silakan. Oke, saya sedikit ya, karena saya host dan saya harus memberi data ya. Oke, sebentar Ustadz Sugi, saya akan ini data dari Kompas, saya akan bacakan ya. Berikut ini adalah daftar negara dengan tingkat kejahatan paling tinggi di dunia dinyatakan dalam per 100.000 orang ya secara global dunia ya. Negara pertama adalah Venezuela. Venezuela Islam deh kayaknya ya. Venezuela ya. Yang kedua kita lihat, jadi kita berdasarkan bukti ya, ini Kompas dan ini. Yang kedua adalah Papua New Guinea. Berapa? 80,79% tingkat kejahatannya. Papua New Guinea. Apakah ini Islam? Ya. Kita ketiga lagi ya, ada Afrika Selatan. 76,86%. Ya. Venezuela, wah Venezuela di sana Kristen protes Katolik semua Venezuela itu, ya. Ya, nih Afrika Selatan ya. 3 negara semua itu apakah Islam? Bukan ternyata ya. Jadi bukti ya. Nah, ini baru yang disebutkan si Haleluya nih, Afghanistan. Nomor 4, emang Islam nih ya. 1 ya. Ya 1 ya. Nomor 5, Honduras. Wah, Islam apa Kristen? Kita bisa lihat. Nomor 6, Trinidad dan Tobago. Oke. Nomor 7, mana lagi nomor 7? Nomor 7 Guyana. Waduh, Islam semua ya. Irak segala ada katanya. El Salvador, waduh. 9 Brazil. Wah, Islamnya kuat nih Brazil. Ada patung Buddha Maria di sana. Ya, ada patung Yesus, ada patung Buddha Maria nih. Islam itu Brazil itu. Nomor 10, apalagi yang nomor 10? Jamaika. Dari 10 negara dengan tingkat kejahatan paling tinggi, itu yang banyak mana ya, haleluya ya. Dan Afghanistan itu masih dalam perang loh. Dan di sana perang karena ada sumber daya alam yang diperebutkan. Ya, cuman satu-satunya itu ternyata Islam ya, yang terjahat ya. Waduh, semua ternyata 10 negara itu, 9 negara itu penganut Yesus dengan hukum kasihnya. Cuman itu aja. Terima kasih. Silakan Ustadz Sugi. Baik, sepertinya si Haleluya ini hanya tahu ajaran kasih tapi tidak tahu prakteknya. Makanya ketika saya tanya, negara Kristen mana yang mengajarkan hukum kasih? Yang ajaran kasih yang diajarkan itu mana? Dia, banyak negara-negara Kristen mengajarkan kasih. Tapi dia nggak tahu prakteknya kasih itu seperti apa. Padahal sudah saya sebutkan, kasihi musuhmu. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Dilempar batu, balas roti, diminta jalan 1 langkah, kasih 10 langkah. Ada negara Kristen yang mengajarkan ini. Kalau negara-negara Kristen mengajarkan ini hukum kasih, ya kasih musuhmu, maka tidak perlu ada penjara. Setiap ada perampok merampok kamu kasihi, nggak perlu lapor. Ya, bagaimana faktanya? Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, apakah kamu menjalankan? Kalau kamu jalankan, bonyok mukamu besok itu. Ya, memar-memar kanan kiri besok. Percaya enggak? Itu satu. Yang kedua, mengenai wanita. Ya, ini dia tidak baca. Bahkan di dalam 1 Korintus ya 14 ayat 34-35, wanita tidak boleh bicara kepada laki-laki. Nggak boleh, bos. Sangat diskriminasi sekali terhadap wanita, bos. Islam tidak ada pembatasan itu. Nah, ayat-ayat yang kau sebut itu terkait dengan kehidupan rumah tangga. Apabila istrinya tidak bisa dinasehati, pertama dinasehati, yang kedua pisahkan ranjang, yang ketiga pukul. Mukul pun itu bukan untuk menyakiti. Ya, pukul dengan apa di situ? Siwak. Artinya untuk menggertak. Begitu di Islam itu. Ada cara-cara untuk mendidik istri. Kalau sudah dinasehati tidak bisa, ya kan? Maka pisah ranjang. Pisah ranjang juga tidak bisa, maka pukullah. Itu pun dengan siwak kalau menurut hadis. Setelah itu kalau nggak bisa, ceraikan. Ada langkah-langkah. Jangan kau ambil ayat, tetapi kamu pakai sembarangan. Itu ada konteksnya di situ.
Kemudian negara-negara Islam banyak yang rusak. Itu akibat ajaran kasih, bos. Ajaran kasih dari Bible. Ya kan, di dalam Matius 10 ayat 16, lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah kawanan serigala. Berbuatlah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ini ajaran ini diterapkan ke Islam. Supaya mereka terpecah belah. Nuduh-nuduh Irak punya senjata massal, udah 20 tahun juga nggak ada itu senjata massal itu. Mereka tipu-tipu. Cerdik seperti ular. Ular itu simbol iblis di dalam Bible. Bantah kalau bisa. Kenapa kamu diperintahkan seperti iblis? Lihat aku mengutus kamu seperti domba. Bagaimana supaya merusak Islam? Masuk dari dalam. Kamuflase, seolah-olah pro dengan Islam, tapi intinya mau menghancurkan. Bikin tuduhan-tuduhan yang enggak, senjata massal dan sebagainya. Suriah, Irak, Afghanistan itu tidak lepas campur tangan dari ajaran-ajaran Bible. Bahkan di Bible diperintahkan untuk menjajah. Di dalam Ulangan 20 ayat 10 sampai ayat 15. Bagaimana cara menjajah di sana? Pertama, tawarkan perdamaian. Kalau mereka menerima perdamaian, jadikan budak kerja rodi. Coba, ini damai apa ini? Nawarkan perdamaian dengan cara kerja rodi jadi budak. Kalau tidak mau damai, mampus dibantai habis. Baca sampai ayat 15. Islam tidak mengajarkan begitu, tidak mengajarkan penjajahan. Gak ada di dalam Islam seperti itu, ya. Ya itu saja, Bang Neplos mau nambah, silakan. Silakan Bang Neplos. Ya, siap. Jadi begini ya, ini ada yang mau saya ini ya, mudah-mudahan masih menyimak ya. Meledak. Jadi begini, meledak, mohon maaf ya, tuyul. Dengar ya baik-baik ya. Negara-negara yang kamu sebutkan tadi tuyul, Afghanistan, Suriah, Lebanon, Irak, dan negara-negara yang penuh dengan konflik itu bukanlah negara yang melakukan terapan hukum Islam tuyul. Contoh negara-negara yang menerapkan syariat Islam tuyul adalah Arab Saudi, Iran, Qatar, Malaysia, Brunei Darussalam tuyul. Perhatikan itu. Ya. Jadi kita melihat dampak yul, melihat dampak. Perhatikan itu ya. Baik. Sekarang begini. Saya mau membongkar, akhirnya saya berani menyimpulkan bahwa yang dimaksud di dalam surah Al-Baqarah ayat berapa ini? Ayat 79. Ini Muallim Sugi, izin ya. Apakah kesimpulan saya benar atau salah? Begini. Surah Al-Baqarah ayat 79. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah. Itu saja ya, cukup sampai di situ. Ternyata itu terbukti. Terbukti dari apa? Terbukti dari kitab Matius 5, Matius pasal 5 ayat 48. Sebenarnya dari 38 sampai 48, tapi saya coba ringkas ya. Surah itu menekankan ajaran kasih karunia. Kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau bisa kasih kepala Anda dipukuli. Satu. Yang kedua, kalau ada yang meminta bajumu, kasih, biarkan dirimu telanjang bulat di jalanan. Yang ketiga, apabila ada orang yang memintamu jalan 1 mil, maka jalanlah 2 mil. Alangkah lebih baiknya ribuan mil sampai Anda tewas. Kan gitu kira-kira, ya kan? Apabila bicara soal pinjaman, kasih pinjaman itu, kasih semuanya. Kasih semuanya. Tetapi perhatikan, ada yang terindikasi bahwa ini adalah buatan manusia. Kenapa? Coba baca di kitab Matius 5 ayat 48. Dikatakan di situ, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Apakah Tuhan ya hanya satu-satunya Tuhan yang meminta manusia sama seperti Tuhan? Itu hanya Kristen ya. Satu-satunya Tuhan yang meminta manusia setara dengan Tuhannya, itu hanya Kristen. Di dalam surat Matius 5 ayat 38. Semua Tuhan-Tuhan yang ada di dalam kitab suci manapun selain daripada Bible, tidak ada Tuhan yang mau disetarakan, bos. Tidak ada, bos. Itu mimpi tuyul. Ini dipertanyakan ini.
identitas Tuhannya ini Tuhan yang tidak bersertifikat ini. Kenapa? Jelas sekali di dalam surah Matius 5 ayat 48, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu, harus sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Maka simpanlah cita-cita itu tuyul dalam tidurmu, tidur panjangmu tuyul. Mustahil manusia itu bisa setara dengan Tuhan tuyul. Inilah karena manusia terlalu banyak angan-angannya, terlalu tinggi cita-citanya. Ya, itu dicatat. Silakan. Oke, terima kasih. Silakan. Saya sapa dulu Edis. Selamat malam, Edis. Iya, selamat malam. Oke, saya ingin ini tertib. Saya kasih dua-dua ya. Saya pengen ini tertib di room saya. Memang saya selalu mencoba untuk di sini fair, sikap adil ya. Tetapi jangan mendengar narasi-narasi yang sekiranya tidak elok ya. Silakan Haleluya, waktu Anda. Oke, saya tanggapin ya dari Farhan. Farhan tadi coba menunjukkan ya tingkat kriminal yang di mayoritas Kristen. Sederhana kok jawabnya. Adakah di tindak kriminal yang kau sebutkan di negara-negara mayoritas Kristen itu hancur negaranya? Tidak. Selesai di situ, ya toh? Yang kedua, kamu bilang kamu akan adil. Maaf ya, entah si Nepelos ini sudah mulai terguncang sampai berkata-kata tuyul, atau coba dia ingin mencoba membuat suatu pancingan agar tidak kondusif, ya kan? Nah, padahal boleh saja saya balas toh, tapi udahlah saya paham. Mungkin jin-jin ifritnya yang di badannya lagi panas tuh. Oke? Nah, kemudian Nepelos, kau bilang begini, celakalah orang yang menulis ayat dengan tangannya. Pertanyaan saya, emangnya original teks Al-Quran yang ditulis di pelepah kurma, di bebatuan, di kulit-kulit hewan, emangnya pakai apa ditulis? Pakai kaki maksudmu? Makanya sebelum kau keluarkan argumenmu, pikir dulu supaya apa? Supaya saya itu jangan terlalu gampang menamparnya gitu loh. Ya? Berani sekali kamu mengatakan celaka kalau orang menulis ayat dengan tangannya. Lah terus ayat kau ditulis pakai apa itu? Di pelepah kurma, di kulit kambing itu, di bebatuan. Pakai apa ditulis? Hah? Mau kau fitnah itu para sahabat? Astagfirullahaladzim, nauzubillahi min dzalik. Oke? Kemudian saya jawab lagi Pak Sugi, ya. Praktek kasih ditanyakan Pak Sugi. Aduh Pak Sugi, kamu hari gini masih bertanya praktek kasih yang diajarkan Kristen, padahal sudah kau nikmati. Ya kan? Bahkan hasil dari kasih itu melahirkan orang-orang jenius, lahirlah produk-produk yang sekarang ini apa? Teknologi yang kau pakai itu. Itulah hasil kasih. Bahkan hasil kasih itu melahirkan manusia-manusia jenius yang bisa kau gunakan sekarang. Syukurin itu. Ya. Jangan kamu lupa apa yang kau nikmati. Seperti apa yang disampaikan di ayatmu. Nikmat mana lagi yang kau dustakan, wahai Sugi? Nggak boleh kau lupa itu kenikmatan. Ya. Terus kamu mengatakan begini, bahkan hasil kasih itu melahirkan orang-orang apa itu yang kau bilang tadi begini-begini. Pukullah. Kau bilang sama saya, di dalam Islam itu memukul itu bukan menyakiti. Halo. Jangan kau tipu dirimu itu. Sejak kapan orang memukul tidak menyakiti? Na'udzubillahi min dzalik. Ini kalimatmu sangat tidak manusiawi. Bagaimana mungkin orang dipukul lalu kau mengatakan, oh itu bukan untuk menyakiti. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Berani sekali kamu mengatakan memukul tidak menyakiti. Terus bagaimana nanti dengan ayat An-Nisa 4 ayat 38, wanita yang dikurung sampai mati. Terus kamu mengatakan, oh itu dikurung sampai mati. Haleluya, bukan untuk membunuh. Stop Takia. 2023 stop. Berapa? Karena Anissa berapa? Di dalam teknologi. Anissa berapa? Bentar, Anissa Anissa 4 berapa? ayat 34. Ya. Jadi jangan kau buat satu alasan. Ini yang sering saya katakan. Kamu boleh melakukan sesuatu yang negatif, yang tidak layak, tetapi karena dengan alasan, tetapi justru hukum yang coba kau sarankan di sini adalah hukum pelin-pelan. Boleh, tidak, boleh, tidak. Lah kapan bolehnya, kapan tidaknya? Inilah kalau selalu ujung-ujungnya ke tafsir, gitu loh.
Ya, terus kamu mengatakan begini, bahwa kamu tuduh menjajah. Bro, kamu mengatakan soal peperangan. Bahkan ada ayat yang saya senangi dari Islam. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Tetapi terbantahkan di At-Taubah ayat 29. Perangi mereka yang tidak sesuai seiman dengan kamu, yang tidak memeluk agama Allah. Ya, makanya saya bilang zaman sekarang bro udah nggak bisa bertakia. Makanya sekarang ini di genggaman manusia di era tahun 2023 ini, guru di dalam genggaman manusia itu sendiri. Tidak boleh lagi kamu balik seolah-olah kamu itu jadul. Padahal kamu pun sudah tahulah menggunakan teknologi ini. Ya toh? Terbukalah pikiran kamu. Jangan bohongin hatimu. Jangan kau hianati akal sehatmu menjadi sesat. Sekarang teknologi menjadi guru genggaman di setiap manusia di era teknologi ini. Ya, jadi sudah saya jawab. Yang bagaimana kau mengatakan bahwa tidak ada kamu menggunakan perang atau disebut menjajah, bahkan agamamu, agamamu, agamaku, agamaku, ternyata dijawab di Taubah ayat 29 itu. Silakan saudaraku kalau ada yang mau menyambung. Oke, saya jawab langsung ya, nanti lupa saya. Anda melakukan kebohongan. Anissa berapa ayat berapa tadi? 38 kan? 34. Oh, 34. Oke. Anissa 34. Kok fitnah aku? Jangan terus dipitnah lah kalau kurang jelas tanya, jangan fitnah. Oke. Anissa 34. Oke ya. Dihukum sampai mati ya. Laki-laki, suami itu ya pelindung bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas laki-laki, atas perempuan ya, atas bagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suami tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuznya. Hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur pisah ranjang ya, dan kalau perlu pukullah mereka, tapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi. Nah, ini fitnah kan? Tidak ada di sini dihukum sampai dikurung sampai mati, Bos. Bahkan tadi sudah saya terangkan di situ. Nah, sudah saya terangkan. Sebentar. Yang dihukum sampai mati Anissa 3. Enggak, kamu tadi mengangkat ayat ini dikurung sampai mati. Sebentar. Biar saya jelaskan. Yang dipukul di Anissa 4 ayat 34. Yang dikurung sampai mati Anissa 4 ayat 3. Ayat 3, oke. Oke, ayat 3. Tuyul, dibaca dulu Tuyul. Dibaca dulu. Makanya dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Mana di sini dikurung sampai mati, mana woi? Kalau nggak ibu-ibu nggak laku agamamu atau gimana? Tadi kamu ngangkat ayat 34, ternyata juga tidak. Ayat 3 juga tidak, makanya dibaca dulu ayatnya. Jangan hanya mengambil ayat tapi nggak dibaca. Ini tipu-tipumu ketahuan di sini, Bos. Satu lagi, Anda tetap saja tidak paham dengan ajaran kasih yang diajarkan Yesus. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ya, kasihi musuhmu. Negara mana yang mempraktekkan itu, Bos? Nggak ada. Ya, Anda bilang, oh kita menikmati teknologi itu karena kasih dari Kristen, gedebus. Orang-orang Kristen sekarang itu maju di bidang ilmu pengetahuan karena mereka jauh dari Bible. Kalau mereka dekat dengan Bible, mereka akan mengalami kebodohan. Ya, Anissa kalau mereka
bentar nanti saya tanya. Sebentar, nanti. Kalau mereka dekat dengan Bible, mereka mengalami zaman kebodohan karena Bible cacat ilmu pengetahuan. Tunjuk satu ayat kepada saya di mana Bible itu sesuai dengan ilmu pengetahuan. Tunjuk. Mereka maju di bidang ilmu pengetahuan karena jauh dari Bible. Tapi kalau dekat dengan Bible, mereka mengalami zaman kebodohan. Ingat, abad-abad pertengahan, seorang ilmuwan Galileo dihukum oleh gereja. Ya, karena menyatakan bahwa pusat tata surya itu adalah matahari, sementara Bible pusat tata surya adalah bumi. Kenapa saya katakan begitu? Karena bumi nongol terlebih dahulu daripada matahari. Mataharinya diciptakan hari keempat. Begitu loh. Ya. Jadi Anda tidak bisa membuktikan negara mana yang pakai ajaran kasih Kristen. Apa ajaran kasih Kristen? Kasih musuhmu. Ayat berapa itu tadi? Yang tadi buka. Anisa 4 ayat 15. Ayat 15. Oke, kita Kamu cek. rajin bukanya, makanya sengaja tadi itu. Oke, ayat 15. Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji, ingat, perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu hendaklah dan perempuan-perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu hendaklah terhadap mereka ada 4 saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka perempuan itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain. Ini perempuan-perempuan penzina, bos. Kenapa kamu artikan semua? Ini ibaratnya hukuman, kurungan. Kamu tadi menganggap seluruh wanita Islam harus dikurung di rumahnya sampai mati. Itu kebodohan. Ini berlaku terhadap perempuan-perempuan keji, perempuan-perempuan penzina. Memang begitu di Islam, tegas, nggak seperti di Kristen. Makanya banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran karena Kristen tidak mengatur bagaimana manusia itu hidup, bagaimana manusia itu harus mentaati hukum-hukum. Nggak ada di Kristen. Mau berlaku apapun kamu terserah, dosamu sudah diampuni. Yesus. Kan begitu. Hukum Taurat dihapus semuanya menurut Paulus. 2 Efesus 5 ayat 15. Jadi tidak perlu lagi menjalankan hukum Taurat. Kalau di hukum Taurat tidak boleh berzina, di Kristen boleh berzina karena hukumnya sudah dihapus dengan matinya Yesus di tiang salib. Begitu. Lanjut Bang Neplos. Mana Bang Neplos? Ya, jadi singkat saja ya. Jadi begini, ternyata sekarang ya teman-teman semua sekarang searching di Google, kalau sempat ya coba cari hewan yang ingatannya paling pendek, pasti ikan, hanya bertahan 3-4 detik saja itu ingatannya. Dan saya curiga, kenapa si meledak ini ingatannya seperti ikan. Tadi dia katakan bahwa itulah bukti bahwa Islam juga menulis kitabnya itu di pelepah kurma, ya, di kulit hewan, di batu, di pelepah kayu dan lain sebagainya. Yang saya bacakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 79, bukti bahwa kitab kalian itu ditulis oleh tangan sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 79 adalah kitab Matius 5 ayat 48, di mana Bapa memerintahkan manusia untuk sama dengan dia. Saya ulangi bunyinya ya, bunyi ayat Al-Baqarah ayat 79. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah, ini dari Tuhan. Siapakah itu? Kita bisa saksikan sama-sama, siapakah itu? Kita bisa melihat perbedaan produk Tuhan dengan produk manusia. Berbeda jauh kastanya, ibarat kaum Brahma dengan kaum Sudra. Jangan bermimpi, jangan terlalu tinggi bercita-cita, jangan berangan-angan. Faktanya sampai sekarang belum ada hukum yang bisa melampaui kesempurnaan hukum Islam, belum ada. Ya, kalau ada negara-negara yang menerapkan terapan hukum non-Islam, itu disebabkan karena ada beberapa alasan yang sifatnya masyarakat yang majemuk, yang memiliki perbedaan kultur dan budaya. Tapi kalau mau kita adu bicara soal hukum, maka hukum Islam ini adalah hukum yang paling tegas. Hukum yang paling tegas.
Belum ada hukum yang lebih sempurna daripada hukum Islam. Faktanya apa? Coba lihat negara-negara yang melakukan terapan hukum Islam. Kalau ente berbicara soal negara-negara konflik Afghanistan, Suriah, Lebanon, Irak, itu kan beda lagi. Itu persoalan pertahanan ekonomi, politik, sosial, tendensi politik, semisal. Itu bicara soal antar negara, bukan bicara soal antar manusia. Sedangkan Allah menurunkan hukum ini untuk manusia. Maka disebut Nabi Muhammad SAW itu adalah rahmatan lil alamin, untuk semua manusia. Beda dengan Yesus yang dia hanya diutus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius 15 ayat 24. Jadi mimpi kalau Matius itu Yesus itu Tuhan. Seharusnya Tuhan itu untuk semua orang, bukan hanya untuk satu bangsa. Yang untuk satu bangsa hanya nabi, udah jangan lebih. Hanya nabi, hanya utusan, hanya rasul, udah itu untuk satu bangsa saja. Aku langsung mau Ya. tidur. Jadi lain kali kalau bercita-cita, silahkan simpan cita-cita itu di dalam hati. Tidak usah diucapkan cita-cita itu. Karena cita-cita itu tidak akan pernah terwujud. Sampai Anda tewas pun nggak akan terwujud. Ya, sampai Yesus datang ke 8 kali juga tidak akan terwujud itu. Ya, silahkan. Yang lain. Oke, terima kasih. Ya, Silakan. saran saya Edis tolong dulu. kalau bentar Ahi Farhan. Silakan. Bentar. Kalau mau menyampaikan ini ayat tolong dibaca lengkap. Jangan seperti tadi. Ya. Ya. Cuma main tuple-tuple itu nggak bagus. Tadi menjurus ke fitnah tadi ya, menjurus ke fitnah dan tidak benar Ya. apa itu di situ dikatakan wanita dikurung sampai mati, itu tidak ada sama sekali. Tadi sudah dibantah sama Ustadz Sugi. Silakan Edis dulu, baru nanti Bang Dari Hati. Bang Dari Hati ini juga dari Kristen, semalam sudah pernah masuk di room saya. Silakan Edis dulu, silakan. Ya, selamat malam Bang Farhan dan semua rekan-rekannya. Welcome Dari Hati. Bang Dari Hati, Saya- tunggu dulu. Bang Dari Hati, tunggu dulu. Edis dulu, sesuai dengan urutannya ya. Nanti habis Edis, nanti baru Bang Dari Hati, baru Bang Meledak. Silakan, Edis dulu. Biar ini urut-urutannya Iya. biar ini. Kalau saya lihat sih seperti ini ya, saling mengklaim ya. Jadi tidak ada nilai akademisnya gitu. Saya lihat ini lebih Edis ke langsung arah- masuk bahasan Edis. Nggak usah dalil. Tadi udah saya Langsung masuk bilang pembahasan. Edis, ayo langsung. Jadi kalau saya langsung ke ngomong poin. harus diganggu gitu ya. Enggak. Langsung ke poin, langsung silakan. Harus sesuai pembahasan. Itu yang kita minta. Substansinya di sini tidak sedang pidato, silakan. Iya, kalau saya lihat sih semuanya hanya klaim ya, bahwa ini hukumnya lengkap, sempurna ya, sama seperti jamaah Lia Eden mengatakan kalau Lia Eden itu lengkap, sempurna. Saya lebih melihat seperti itu gitu loh. Jadi nggak ada nilai akademisnya gitu. Kalau mau bicara tentang akademis itu sebenarnya itu kita itu melihat dari fakta yang ada begitu, di mana fakta yang ada bahwa negara-negara Timur Tengah misal, atau yang terbaru lah, misalnya seperti Afghanistan ya, itu kan dia mulai menerapkan syariat Islam, pasti hancur gitu loh. Makanya kalau Anda melihat sekarang Afghanistan itu negara paling kacau balau di dunia ini adalah Afghanistan ya. Oke, nanti saya Nilai bantah itu. mata- Tadi udah ada datanya sebenarnya. Waduh, kalau saya Silakan, ngomong Dis. selalu dipotong nih, karena berbahaya. Ya, silakan. kalau saya ngomong ini. Silakan. Ya, jadi Afghanistan itu sudah menuju kepada titik nadir ya. Jadi di mana-mana kalau misalnya agamanya Farhan ini sudah mulai mengontrol sebuah negara, itu pasti terjadi kehancuran di situ. Kita lihat Timur Tengah hancur lebur, ya kan? Orang-orang yang lari kemana-mana, ya migrasi kemana-mana, ya korupsi di mana-mana. Jadi nggak ada yang katanya, nggak ada nilai penemuan apa sih, penemuan dari agamanya Farhan apa, penemuan apa yang ada, kan nggak ada gitu loh, nol, zong, semuanya itu nggak ada. Bahkan apa yang kita pakai sekarang ini, dari mulai HP, headset, semuanya itu tidak ada satupun produk dari apa yang dipercaya oleh Farhan ini, satu pun nggak ada.
nggak ada satupun gitu. Ya, jadi nggak bernilai itu, nggak ada nilainya gitu. Kalau kita bicara fakta gitu. Kalau cuma mengklaim aja ya Lia Eden dan jemaahnya juga bisa kalau itu. Jadi sekali lagi Jadi- saya peringatkan langsung ke poin, langsung ke topik pembahasan Kalau topik saya ayat ngomong selalu ini. dipotong-potong. Ya udah nggak apa-apa lah Ya, kalau saya ngomong dipotong-potong terus. Karena bahaya kalau Ya, saya ngomong. Nggak silakan. apa-apa, lanjut Paran nggak apa-apa. Enggak silakan, nggak apa-apa. Tapi langsung ke poinnya, ayat mana yang membuktikan, ya ayat mana yang membuktikan bahwa agama Anda hukumnya lebih baik, silakan. Iya, kita bisa lihat Farhan. Coba ada nggak produk dari yang kamu imani, dari agama yang kamu imani? Coba sebutkan saya produk yang kamu pakai dari mulai ujung rambut Apa kepalamu hubungannya produk sampai dengan bawah. agama ya? Loh, Karena tadi kan Apa kalian hubungannya produk dengan hukum bilang, agama nah, ini? kan dipotong kan? Jadi bahaya kalau saya ngomong tuh bahaya memang. bukan. Bahaya hubungannya kalau gitu dia loh. ngomong itu. Tunjukkan Kalau saja ayatmu, kalau- ayat mana yang bisa membawa manusia ke dalam kebenaran itu mana? Kalau Edis ngomong harus Gitu loh. dipotong karena berbahaya. Iya. Gitu. Jangan dipotong lah nanti kalau Oke, nggak oke. nyambung, Nggak nyambung. gitu loh. Padahal saya tadi ngomong itu nggak ada biar yang Ustadz motong. Sugi Gitu. biarin 3 menit lagi, silakan. Silakan. Kalian ngomong panjang lebar, nggak ada saya mau mengintervensi itu nggak ada gitu loh. Oke, silakan. Jadi saya tantang Farhan untuk menyebutkan dari ujung rambut Farhan sampai ujung kaki, sebutkan satu produk hasil dari agamanya Farhan. Saya jamin zong, nggak ada, nol, nggak ada. Agama kok bawa Jadi nggak ada sumbangsih dari apa yang Farhan iman itu nggak ada, nol, nggak ada di dunia itu nggak ada. Yang ada itu tuh lihat Suriah, lihat Afghanistan, kehancuran, produknya itu kehancuran, di mana-mana kehancuran, pembunuhan dan lain sebagainya. Itulah produknya Farhan. Silakan Farhan. Oke, terima kasih Dis. Nanti saya bantah dengan data-data penemu Muslim ya. Itu malah yang mengatakan bukan orang Islam tapi malah ahli-ahli kekristenan sendiri. Oke, silakan dari hati. Ya, saya hanya membaca aja ya, karena ada juga ini kerjaan biar orang-orang saudara, orang-orang yang ya lebih senior dari saya untuk memperjemahkannya atau mengartikannya ya. Ini di dalam Al-Quran ya dibilang seperti ini, dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Itu di tiga Ali Imran itu. Coba berarti kalau memang kitab saudara Muslim Al-Quran itu sempurna, berarti di sini menunjukkan tidak bisa berdiri sendiri ya, harus juga membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Bagaimana saudara kita Muslim mengedukasi ayat ini? Pandangannya seperti apa kira-kira? Coba dijelaskan. Karena saya yakin yang ada di Komal ini udah senior ya. Saya makanya butuh penjelasan yang lebih lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan dari Muslim, siapa yang mau jawab? Ustadz Suki kok keluar? Ustadz, apa mental Ustadz? Bentar. Giliran saya bro, giliran saya nih Farhan. Baik ya. Loh, kamu sedikit udah ya. Sedikit ya. Baik. Silakan. Jadi Farhan, ini begini, giliran saya loh. Jadi kau bilang kan yang jadi tadi kan saya. Oh, Oke, silakan. Tapi nggak apa-apa kalau kamu mau, silakan. Iya. Oh ya, jadi gini loh. Biar tidak fitnah ya, kamu katakan tadi di An-Nisa 4 ayat 15 itu tidak ada dikurung sampai mati ya. Nggak boleh begitu, biar kita bacakan lah. Ustadz Suki, Ya, biar nggak ajukan fitnah. permintaan Ustadz Suki. Oke, silakan. An-Nisa 4 ayat 15. Jadi biar yang saudaramu juga di bawah mendengar gitu loh. Jangan kau bilang tidak ada dikurung sampai mati gitu loh. Bentar ya. Oke, saya buka. Ini. Bentar ya, jaringan. Ayat berapa? Silakan ya, yang Muslim di ini ya, yang Muslim ditanggapi nanti ya ayatnya ya. An-Nisa 4 ayat 15. An-Nisa 4 ayat 15. An-Nisa Kalau mau 4 dibantu ayat juga 15. boleh di situ. Oke, silakan kamu baca dulu. Silakan. Bentar, lagi ku apakan ini? Google apa? Ku searching dulu. An-Nisa 4.
Yang 4. Gangguan pula. Kita tunggu. Lama sekali. Saya dulu ya, Ini ada pula teman apa ini? Keresten ya, Gangguan saya dulu ya. Enggak, sebentar, nanti ini saya mau membantah ucapanmu juga lo tadi. Oke, silakan. Dia, ini dia. Oke, berapa hari lagi nih? Berapa hari lagi? Oke, silakan. Dengar. Dan para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya. Jelas ya parahannya? Jadi jangan kau bilang tadi seolah-olah tidak ada di situ, dikurung sampai mati, ya. Nah, kemudian begini loh, saya mau jawab dulu siapa ini, Sine Pelos ini ya. Sepertinya dia udah mulai kepanasan. Dari ucapan tuyul, berubah ke jadi ikan, ya kan? Tapi nggak apa-apalah, mungkin udah panas dia. Jadi begini bro, kan kamu tadi mengatakan, celakalah orang yang menulis ayat dengan tangannya. Sederhana kan yang saya tanya. Lalu, original teks Al-Quranmu yang ditulis di pelepah kurma itu, di kulit-kulit hewan itu, di bebatuan itu pakai apa? Pakai tangan toh? Nah, kemudian kamu tadi mengatakan begini, bahwa firman atau Injil itu hanya untuk orang Israel. Nah, inilah kamu selalu buat fitnah. Padahal jelas di Perjanjian Baru bahwa dikabarkan Injil sampai ke ujung dunia ini, ya. Tetapi kalau kau mau jujur, justru di Ibrahim ayat 4 bahwa rasul diutus hanya untuk sesuai bahasa kaumnya. Kalau kau mau jujur, itu Nabi Muhammad orang apa? Arab. Bahasanya apa? Arab. Berarti nggak sampai ke Indonesia itu, bro. Ya, jadi setiap argumenmu itu kan saya gampar kamu dengan ayatmu sendiri. Ya. Setiap nabi diutus kepada bangsa sesuai bahasa kaumnya. Atau saya bacakan aja lah ya, supaya nggak fitnah lagi. Ya. Jadi jangan kau fitnah Alkitab kau bilang hanya untuk orang Israel. Itu loh. Ayat 4. Terus. Sabar ya. Sabar. Bingung. Udah, berapa hari lagi nih? Tenanglah kau di situ. Bingung. Udah, berapa hari lagi? Kok bingung? Cepat Tenang. dikit. Kau ini Silakan. Sengaja mengacau gitu loh, supaya nggak terbongkar. Jangan gitu lah. Ya udah bongkar. Iya. Abraham ayat 4. Sabar parahan ya. Lama kali tuyul ini. Apa tuyul? Udah. Sebentar lah. Kau ini Biar Bang Dimas, biar Bang Dimas. Poinnya bahwa Nabi diutus sesuai Ada Ustaz bahasa Sugi naik lagi. kaumnya. Ustaz Alif, Ya. mohon maaf, saya ini dulu ya, Ustaz Alif ya. Biar ini. Siap. Tadi Ustaz Jadi- Sugi kepental. Mohon maaf Ustaz. Jadi- Ustaz. Oke, saya jawab ya. Jadi kalau di Kristen bro, ada jelas di Markus 16, bentar ya, biar nggak fitnah gitu loh. Di Markus, sabar ya, karena dataku banyak kali nih, pembongkaran rahasia. Markus 16, Aduh, Ustaz Sugi mana Ustaz Sugi? mungkin takut dia tuh sama aku. Udah gak ada lagi nih. Dengarin ini, Nepelos. Oke, silakan. Ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi ke seluruh dunia, ya. Jangan kau fitnah. Tetapi kalau di Abraham ayat 4 tadi jelas dikatakan bahwa Nabi Rasul diutus Ustaz Sugi udah gak ada. sesuai dengan bahasa kaumnya. Paham ya? Udah. Kalau saya singkat-singkat aja lah. Kalau saya kalau ngomong langsung dipotong.
Oke, sudah ya. Sekarang giliran tim Muslim ya. Silakan Bang Nevlos, waktu Anda. Baik, Catat ya pertanyaan tadi ya. Dari Ya, saya mau menanggapi ini buruan kecil saya ya, Edis. Oke, buruan kecil. Jadi begini, buruan kecil. Kalau si Edis tadi dengan percaya diri dia mengatakan bahwa produk apa yang sudah dilahirkan oleh umat Muslim atau agama Islam di dunia ini. Jadi catat ya, silahkan buka saja search manapun, website manapun yang berkaitan dengan penghargaan Nobel. Penghargaan Nobel itu ada banyak, ada fisika, kimia, fisiologi, kedokteran, kesusastraan dan perdamaian. Ya. Dan perdamaian itu unggul dipegang oleh orang-orang yang beragama Islam. Penghargaan itu dipegang. Ada Anwar al-Sadat dari Mesir, ada Yasser Arafat dari Palestina, ada Syria Ebari dari Iran, ada Muhammad el-Baradei dari Mesir, ada Muhammad Yunus, ada Tawakkil Karman, ada Malala dan lain sebagainya. Banyak yang mendapatkan penghargaan Nobel berkaitan dengan perdamaian. Jadi jangan katakan bahwa produk Islam itu enggak ada. Dari sains juga ada, fisika, kimia ada juga. Muhammad Abelis, Ahmed Zarel, Ajis dan lain sebagainya. Saya nggak hafal nama orang-orang yang mendapatkan Nobel di kimia dan fisika. Jadi jangan katakan bahwa produk Islam itu adalah produk fiktif, produk replika, produk imitan. Kita bisa uji sekarang mana yang kitab suci yang dianggap wahyu Tuhan, yang dianggap produk Tuhan, dan mana yang kitab manusia, ya, yang terindikasi bahwa kitab itu adalah kitab imitan, kitab duplikat, kitab replika. Wahyunya itu wahyu KW. Berdasarkan apa? Asumsi, penelitian, riset, observasi, investigasi, khayalan. Kan begitu? Berbeda. Jangan tandingkan itu. Kalau Islam jelas wahyu Allah Ta'ala. Tidak ada satu kali pun firman Allah itu yang datang dari penilaian baginda Nabi. Tidak ada. Datang dari buah pikir baginda Nabi. Tidak ada. Datang dari investigasi Nabi. Tidak ada. Perkataan itu tidak ditambah dan tidak dikurangi oleh baginda Nabi. Sebagaimana apa yang dia terima, itulah yang dia sampaikan. Tapi saya jadi teringat dengan si ikan satu ini ya. Perhatikan ya, ikan meledak ya. Di dalam surah Al-Baqarah 79, tadi saya baca begini. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah. Artinya mereka mengaku ini dari Tuhan, ini dari Tuhan, ini dari Tuhan. Sekarang saya tanya, pengakuan rasul-rasul kalian itu, salah satunya adalah Rasul Paulus, itu datang dari mana? Kalau bukan klaimnya itu, dia bukan didatangi oleh malaikat, dia bukan didatangi oleh Yesus lalu kemudian diajarkan atau diingatkan firman-firman Tuhan. Tidak, pasti datang dari roh-roh itu. Dan ditambah lagi berdasarkan apa? Berdasarkan ingatannya, berdasarkan analisanya, berdasarkan buah pikirnya. Itu kitab yang disebut dengan kitab suci, kitab wahyu. Itu kalian sendiri mengakui. Kalian sendiri mengakui bahwa Bible itu tidak murni wahyu Tuhan. Ada sejarah di situ. Jelas itu kalian mengakui sendiri. Maka akan terlihat mana produk Tuhan, mana produk manusia. Dan faktanya produk Tuhan ini melahirkan satu produk yang bisa membawa perdamaian. Sehingga tokoh-tokoh umat Islam ini diberikan penghargaan Nobel. Edis, catat itu. Catat itu. Ya, kalau Anda bicara soal negara-negara yang penuh dengan konflik, Anda juga harus melakukan pendekatan politik. Apa? Ada intervensi apa itu? Kenapa terjadi itu? Kenapa ada gesekan? Kenapa ada perperangan di situ? Itu kembali lagi kepada aturan-aturan bersifat apa? Prinsipil, aturan bersifat partikular, aturan bersifat lokalistik, aturan bersifat internasional. Tetapi yang kita bahas di sini bagaimana dengan negara-negara yang menerapkan hukum syariat Islam? Ada berapa negara yang melakukan terapan hukum Islam? Ada berapa negara? Kan begitu, Arab Saudi, Iran, Qatar dan lain sebagainya. Kita melihat angka kriminal di situ. Jangan bicara soal perang-perangnya. Begitu. Ya, jadi ini dua orang ini lain kali kalau mau berbicara boleh pede.
boleh percaya diri, boleh lantang, tetapi asal dasarnya jelas. Ini sudah dasarnya jelas, ingatannya lemah, narasi yang dibangun juga nggak ngerti apa yang diucapkan. Edis pun begitu, saya kira samudera ternyata semata kaki, saya kira berisi ternyata kosongan. Jujur saja saya bilang begitu. Coba buat saya dulu terpancing dengan adanya dialog ini bahwa Islam itu memang produk yang gagal. Saya akan tertarik kalau Anda bisa membuktikan itu. Ya, tetapi kalau Kristen adalah produk yang gagal, saya punya jutaan alasan kenapa Kristen dianggap produk yang gagal. Silakan yang lain, Ustadz Sugi, silakan. Silakan Ustadz Sugi, nanti baru Ustadz Alif. Silakan Ustadz Sugi. Satu sesi ini aku nyimak dulu Saya aja. tanggapi, maaf ya saya direpot tadi. Oten kalau sudah kepepet ngerepot. Percuma ngerepot saya, akun saya banyak, ya besar-besar semua, akun saya banyak besar semua. Jadi gini loh, si meledak ini dia ini mau menutupi apa ya kebodohan aja saya lihat. Pertama dia mengambil An-Nisa 34, ya kan, dengar ya semua, nggak ada di situ wanita dikurung sampai mati. Lalu dia lari ke An-Nisa ayat 3. Di situ juga tidak ada. Nah, di ayat yang ke-15 saya tidak membantah, di situ ada. Tapi di situ untuk perempuan yang keji. Nah, Anda itu tadi nyomot ayat itu untuk seluruh wanita muslim. Ini kesalahan Anda. Padahal di situ berlaku untuk perempuan-perempuan keji. Apa salahnya perempuan keji dihukum sampai mati? Apa salahnya? Nggak ada salah, negara saja bisa menghukum orang sampai mati kok. Apa salahnya? Nggak ada salah di situ. Nah, kebodohan Edis nih. Sejak kapan agama memproduksi teknologi? Produksi HP dan sebagainya itu sejak kapan? Produk agama itu bagaimana manusia itu menjadi baik dunia dan akhirat. Itu produknya agama. Jangan nyembah manusia, itu produk agama. Nah kalau HP itu produk pabrik, bos. Anda bangga orang-orang Kristen bisa memproduksi HP, ya. Bukan Kristennya, kalau Kristennya mah dodol, nggak ngerti apa-apa soal teknologi, ya kan. Orang Kristen bisa memproduksi HP karena jauh dari Bible. Itu sudah saya jawab itu. Kenapa bisa begitu? Kalau mereka dekat dengan Bible, mereka jauh dari ilmu pengetahuan. Karena Bible sama sekali tidak mendorong Anda untuk mengerti ilmu pengetahuan. Bible cacat ilmu pengetahuan. Hari pertama ada siang, mataharinya dibikin hari keempat. Itu cacat logika, bos. Tumbuhan hidup di hari ketiga, Kejadian 1 ayat 9 sampai ayat 13. Mataharinya hari keempat. Ini orang bodoh mana yang percaya? Karena orang yang pernah sekolah pasti tahu bahwa tumbuh-tumbuhan itu bisa hidup kalau ada matahari. Karena tumbuh-tumbuhan hidup itu perlu yang namanya fotosintesa. Disitulah tumbuhan itu memproduksi makanannya. Nah, Bible nggak ngerti soal ini. Gagal dia. Jadi jangan kait-kaitkan agama dengan teknologi, TV, mobil, dan sebagainya. Nggak nyambung. Ateis tanpa Tuhan pun bisa bikin itu. Gitu loh. Coba deh tunjukkan hukum Kristen mana yang bisa dilakukan sekarang. Ya, contohnya begini, hukum Kristen, ayat prot-prot nih paling suka saya. Ketika ada orang selingkuh, istrinya diambil dijadikan aktor pemain seks. Sebagaimana yang tertulis di dalam 2 Samuel 12 ayat 11 sampai 12. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan. Nah, kalau ayat ini dipraktekkan kan mantap ini. Hukum Tuhan ini kalau dipraktekkan, oh keren dis. Jalan 10 langkah ketemu orang ngesek di jalan. Jalan 10 langkah kamu ketemu sek orang prot-prot di jalan. Karena setiap ada orang selingkuh, istrinya diambil dijadikan aktor pemain seks di tempat umum. Ini bagus ini kalau dijalankan, dis. Coba itu dijalankan tuh biar keren. Ini bukan fitnah ya, memang begitu tertulisnya, kawan. Lanjut. Oke, giliran saya untuk membuktikan secara data. Inilah orang yang selalu kehilangan kehilangan bukti, narasi gitu ya.
saya memperlengkap ini sendiri sebenarnya jawaban dari Bang Satria ya. Ini di The Guardian ya, bukan dari Muslim. The Guardian itu bukan milik Muslim ya. Ya, ini The Guardian, support The Guardian. Ini media luar negeri Inggris yang kapabilitas sangat diakui. Ya, penemu-penemu Muslim yang sangat dihargai. Yang pertama adalah jam gajah. Ini adalah cikal bakal penemuan jam nih, the elephant clock. Ya, the elephant clock. Ini Muslim. Ya, yang ini diadopsi. Ya, ini